Waalaikumsalam, Pak. Di sini saya sebagai supervisor. Nanti saya akan mengamati Ibu Istami dalam pelaksanaan coaching. Nah, di mana pada saat pengamatan tersebut saya menggunakan rubrik penilaian. Yang pertama, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, sudah itu memaksimalkan potensi. Yang kedua, kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Yang ketiga, alur tirta, tindakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, nanti kompetensi coach yang ingin Ibu Sintami kembangkan yang mana? Saya akan mengembangkan 2 kompetensi, Pak. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua itu sebagai pendengar aktif, Pak. Kira-kira dari yang 2 itu yang mana akan Ibu Sintami lakukan? Saya lebih detailnya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Alasan Ibu Sintami? Jadi alasannya sebagai pendengar aktif, saya bisa menggali potensi, kemudian memunculkan ide-ide dari coach saya nanti, Pak. Nah, jadi indikator atau keberhasilan dari proses coaching nanti yang ingin Ibu Sintami capai? Kalau untuk indikator keberhasilan, saya ingin menerapkan alur tirta, Pak. Kemudian lebih mengasah kreativitas, melatih diri untuk bisa menggali ide dan potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga menghasilkan solusi-solusi gitu, Pak. Ya, baiklah Ibu Sintami. Semoga dalam pelaksanaan coachingnya nanti dapat berjalan lancar dan Ibu Sintami dapat menggali potensi dari coaching. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum Bu Sintami, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Baik, Bu Dian. Saya tuh ingin berbincang-bincang Bu. Ibu punya waktu tidak Bu? Alhamdulillah ini lagi santai. Silakan, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih siang ini, Bu Dian? Jadi begini Bu, siswa saya itu ada kalau misalnya setiap saya berikan LKPD itu hanya diam saja, bahkan sampai menangis Bu. Seperti itu. Jadi ketika Bu Dian kasih LKPD setelah pembelajaran, siswanya malah menangis seperti itu ya? Iya Bu. Kemudian Jadi sangat berpengaruh tuh Bu Dian. Kelasnya jadi heboh ya, karena dikasih LKPD bukan dikerjakan malah menangis. Seperti itu Bu Dian ya? betul sekali Bu. Ya, pasti jadi bingung ya Bu Dian ya. Iya. Oke, jadi tujuan perbincangan kita siang ini, Bu Dian mau mencari solusi seperti itu ya Bu Dian ya, Iya Bu. dari permasalahan siswa tersebut. Baiklah, jadi sebelum kita masuk pada siswanya Bu Dian, kalau diminta berefleksi nih tentang pembelajaran yang sudah Bu Dian sampaikan kepada siswa, kemudian pendekatan yang sudah diberikan, kira-kira dalam rentang 1 sampai 10 Bu Dian di posisi angka berapa? Sepertinya saat ini saya masih ada di posisi 7 Bu, karena saya belum menggunakan media pembelajaran saat kegiatan belajar saya Bu. Oke, jadi 7 ya menurut Bu Dian. Iya. Nah, kalau seandainya digunakan media yang menarik Bu Dian, kira-kira ada tidak keterkaitannya dengan menambah motivasi belajar siswa Bu Dian? Sepertinya ada Bu, karena kalau kita menggunakan media yang menarik, siswa itu akan lebih antusias mengikuti pembelajarannya Bu. Oke, baiklah. Kemudian kalau seandainya siswa sudah termotivasi, menurut Bu Dian nih, ada tidak penambah semangatnya, meningkat nggak semangatnya untuk belajar? Iya Bu, karena kalau misalnya motivasi siswanya sudah muncul, secara otomatis semangat siswanya pun akan muncul juga Bu. Tentu berdampak ya. Iya Bu. Jadi lebih bersemangat lagi. Nah, kalau seperti itu berdasarkan uraian tadi yang sudah kita rancang ya Bu Dian ya, kira-kira selanjutnya Bu Dian akan merencanakan apa nih untuk siswa agar meningkat lagi semangatnya dalam belajar Bu Dian? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Kalau misalnya saat ini saya hanya menggunakan PPT, mungkin saya akan menggunakan video
Kemudian saya juga akan merancang model pembelajaran yang menarik. Oke, mungkin media yang menarik, kemudian tadi ada model pembelajarannya ya lebih variatif. Baiklah, bagus sekali itu rencananya itu Bu Dian. Kemudian berarti ada hal yang baru ya nanti ya Iya. ditampilkan di kelas. Kemudian nanti strategi apa lagi nih khusus untuk anak yang pendiam tadi yang bisa Bu Dian lakukan kira-kira? Untuk anak yang pendiam tadi, itu saya akan merancang pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa supaya bisa membantu membimbing saya agar siswa tersebut di rumah itu belajar juga, Iya, kemudian diberikan motivasi juga. Iya betul, ide yang bagus itu Bu Dian, karena keterlibatan orang tua itu memang sangat penting ya Bu Dian ya dalam proses pembelajaran siswa. Nah nanti dalam pelaksanaannya rancangan yang sudah disusun tadi Bu Dian, kira-kira kalau ada hambatan berasal dari sisi yang mana nih Bu Dian? Mungkin hambatan yang kira-kira bakal muncul nanti adalah dalam pembuatan media pembelajaran Bu. Karena dalam pembuatannya kan kita perlu waktu, kemudian kita juga perlu kreativitas supaya media yang kita tampilkan itu bisa menarik. Iya betul sekali. Jadi itu hambatannya menurut Bu Dian ya. Kalau seperti itu, apa yang bisa Bu Dian lakukan tuh untuk mengecilkan atau meminimalkan lah hambatan tersebut Bu Dian? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang sudah ada, misalnya bisa kita cari referensinya di YouTube atau di PMM. Kemudian kita juga harus banyak mencari referensi dari berbagai macam yang lainnya. Iya betul, ide yang bagus sekali. Kemudian kira-kira rancangan yang sudah disusun tadi kapan akan dimulai dilaksanakan ini? Nah, untuk medianya saya akan secepatnya membuat karena ini penting sekali bagi pembelajaran di kelas. Mungkin saya besok akan buat medianya, mulai saya rancang, kemudian saya juga akan mulai berkomunikasi dengan orang tua siswanya. Oke, baiklah. Jadi mulai besok ya sudah langsung dirancang, kemudian bertemu dengan siswanya. Kemudian mungkin dalam pelaksanaan ya Bu Dian ya, nanti ada orang-orang yang bisa membantu sebenarnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dian? Mungkin dalam penerapan strategi yang akan saya laksanakan nanti, saya akan melibatkan wali murid pastinya. Kemudian rekan sejawat juga yang bisa saya ajak diskusi dalam pengembangan media yang menarik tadi, Bu. Kemudian saya juga akan bertanya dalam kegiatan MGMP mungkin Bu, untuk menemukan solusi supaya siswa saya itu termotivasi saat belajarnya. Oke, siap. Bagus sekali idenya. Jadi kira-kira dari perbincangan kita ini Bu Dian sudah ditemukan solusi ya. Apa yang dapat Bu Dian simpulkan? Kemungkinan untuk siswa yang pasif tadi saya akan ajak anak tersebut untuk berbicara dari hati ke hati, kemudian berbicara atau berkomunikasi dengan orang tuanya juga supaya membantu saya dalam membimbingnya di rumah. Kemudian saya juga akan mengubah cara mengajar saya menjadi lebih menyenangkan, misalnya menggunakan media dan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Oke, baiklah. Semoga menjadi solusi ya Bu Dian ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih banyak Ibu ya sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, siap. Sama-sama Bu Dian. Semangat selalu ya Bu Dian ya. Iya Bu, insya Allah. Baiklah Ibu Sintami, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Sintami bersama Ibu Dian. Nah, dari proses coaching tadi, ya, apa yang sudah Ibu Sintami lakukan dan apa yang menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching itu? Jadi tadi saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri Pak, dan sudah mengembangkan kompetensi saya sebagai coach. Selanjutnya saya juga sudah menerapkan alur tirta Pak, mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab Pak. Ya, jadi sesuai dari pengamatan saya tadi, ya, Ibu Sintami sudah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, melakukan alur tirta, pelaksanaannya sudah baik. Ya,
Jadi untuk selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Untuk kedepannya saya mau melatih kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif, Pak. Jadi kemudian menerapkan teknik stop juga agar kuci saya itu merasa lebih santai, lebih tenang dan rileks dalam pelaksanaannya, Pak. Ya, baiklah Bu Sintami. Semoga proses ini menjadi pembelajaran bagi Bu Sintami dalam melakukan coaching. Oke, Nah, baik. semoga proses ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Iya ya. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Sintami. Oke, baik. Sebelum nanti observasi yang akan kita laksanakan proses kucingnya, ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan ini. Yang pertama, Bu Dian, mengenai rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati nih tentang kompetensi inti yang muncul dari proses kucing. Ya, kompetensi intinya itu berupa ada 3 hal ya, Bu Dian ya. Yang pertama itu ada pertanyaan berbobot, kemudian ada present kehadiran penuh, dan pendengar aktif. Kemudian dalam rubrik yang kedua saya akan mengamati tentang prinsip coach ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif. Selanjutnya saya akan mengamati juga bagaimana kemudian mengembangkan atau memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Nah, sebelumnya ini Bu Dian, saya akan menanyakan beberapa hal ini. Yang pertama Bu Dian, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Dian tunjukkan nanti dalam proses coaching? Ya baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tunjukkan pada saat proses coaching nanti yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 2 ya yang akan ditunjukkan. Kalau lebih spesifiknya kompetensi apa? Kemungkinan saya akan lebih fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Alasannya? Alasannya supaya saya bisa menggali ide-ide atau potensi yang dimiliki coach tersebut untuk dapat memecahkan masalahnya. Baik, jadi ada mendengarkan aktif ya Bu Dian ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua Bu Dian, untuk indikator keberhasilan atau ketercapaian dari proses coaching ini menurut Bu Dian bagaimana? Nanti dalam proses coachingnya saya akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik. Kemudian supaya bisa menggali ide atau potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Oke, baiklah. Nah, mungkin itu pertanyaan yang terakhir Bu Dian. Semoga proses coaching nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Dian juga dapat menggali ya ide-ide dan potensi dari coachingnya. Nah, silakan dimulai pelaksanaan coachingnya. Semoga lancar Bu Dian. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Dian, apa kabarnya? Bisa minta waktunya sebentar Ibu untuk berbincang-bincang? Waalaikumsalam Pak Dede. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya kebetulan sedang ada waktu luang hari ini. Kira-kira apa yang mau Bapak perbincangkan pada kegiatan kita hari ini, Pak? Seperti ini Ibu Dian, di kelas saya mengajar, ada siswa yang selama ini ketika diberikan LKPD untuk dikerjakan bersama, dia malah diam saja, tidak berbuat apa-apa, dan ketika diminta mengerjakan tugas, siswa tersebut malah menangis. Berarti siswa tersebut setiap Bapak berikan LKPD tidak mau mengerjakan dan malah menangis seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi saya tambah bingung bagaimana cara menghadapi anak seperti itu. Berarti berpengaruh ya Pak terhadap pembelajaran kita di kelas ya. Kemudian tujuan dari obrolan kita itu lebih bagaimana mencari solusi untuk siswa tersebut supaya siswa tersebut dapat mengerjakan LKPD-nya seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Baik, jadi sebelum membahas permasalahan siswanya tadi Pak, mungkin perlu meninjau terlebih dahulu apakah cara pendekatan yang Bapak lakukan terhadap murid tersebut itu sudah tepat. Kemudian jika Bapak diminta untuk berefleksi, nilai yang Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas itu dari rating 1 sampai 10 itu berada di angka yang mana Pak?
mungkin masih di angka 7 ya Bu, karena masih belum menggunakan media yang lebih bervariatif. Kemudian keterkaitan motivasi siswa itu untuk terkaitan perilaku siswa yang tidak termotivasi belajarnya dengan penggunaan media pembelajarannya itu apa ya Pak ya? Biasanya siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan media yang menarik dan aktivitas yang variatif. Kemudian untuk pembelajaran yang menyenangkan, apakah akan berdampak kepada siswa kalau kita membuat pembelajarannya itu lebih menyenangkan? Tentu berdampak Bu. Mereka pasti lebih semangat lagi. Bisa saja anak yang positif juga ikut bersemangat. Yang pasif ikut bersemangat. Bisa saja anak yang pasif juga ikut bersemangat juga. Betul sekali Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya nih, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan supaya motivasi atau minat siswa tersebut meningkat apa ya Pak ya? Saya akan buat media yang bagus dan memanfaatkan model pembelajaran yang menyenangkan. Juga misalnya membuat poster atau melakukan pembelajaran berbasis proyek. Rencana yang bagus sekali ya Pak ya. Jadi nanti dalam kelas itu akan ada pembaharuan di kelas ya Pak ya. Kemudian strategi apa lagi yang bisa Bapak kembangkan untuk mengatasi siswa yang pendiam tadi Pak? Saya akan berbicara dari hati ke hati. Sebenarnya apa yang menyebabkan tidak semangat belajar. Setelah itu saya merancang pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan kan dia tidak semangat belajar. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan tersebut. Kemudian komunikasi dengan orang tua siswa juga akan saya lakukan. Baik sekali ya Pak ya. Jadi dengan kita melibatkan orang tua itu akan membantu memberikan dukungan kepada siswa kita di rumah ya Pak ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti kira-kira menurut Bapak hambatan apa yang kira-kira bakal muncul Pak? Mungkin dalam persiapan media yang menarik itu ya, perlu persiapan dan harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Nah, untuk memudahkan Bapak dalam mempersiapkan media tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Gunakan media yang sudah ada Bu, misalnya video pembelajaran bisa dilihat di aplikasi YouTube atau PMM. Contohnya harus banyak membaca referensi juga. Baik, strategi yang Bapak kemukakan tadi itu kapan kira-kira akan Bapak mulai? Secepatnya Bu, mulai besok saya sudah akan menyiapkan media yang menarik untuk pembelajaran. Dan hari ini saya akan mengkomunikasikan dengan anggota orang tua siswa. Baik, jadi Pak Dedet, semoga strategi yang Bapak kemukakan tadi bisa memotivasi siswa supaya siswa tersebut bersemangat sekali dalam kegiatan pembelajaran Pak ya. Ya Bu. Nah, dalam pelaksanaan itu tadi Pak, yang bisa membantu Bapak supaya rencana Bapak tadi terlaksana dengan baik. Saya butuh bantuan dan kerjasama dari orang tua. Tentunya dalam menyiapkan media yang menarik, saya akan berdiskusi dengan rekan dalam kegiatan MGMP. Nah, dari kegiatan perbincangan kita hari ini, apa yang kira-kira dapat Bapak simpulkan? Untuk siswa yang pasif sampai tidak mau mengerjakan tugas, saya akan berbicara dari hati ke hati agar tahu permasalahannya dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Selanjutnya, saya juga akan merubah cara mengajar agar lebih menyenangkan menggunakan media dan metode yang variatif. Baik, Bapak, semoga solusi yang Bapak temukan tadi dapat mengatasi permasalahan Bapak ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu
sudah mau mendengarkan dan mengarahkan saya mendapatkan solusi dari masalah. Baik Pak, semangat selalu ya Pak ya dalam mengatasi pembelajarannya. Ya Bu. Baik Bu Dian, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Dian laksanakan bersama Kuci. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan yang pertama Bu Dian, kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi, kemudian apa indikator keberhasilan, ketercapaian yang sudah dirasakan tadi Bu Dian? Baik Ibu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, ada beberapa indikator yang menurut saya sudah tercapai. Misalnya dari hal prinsip coaching tadi, saya rasa saya sudah mencapai prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Kemudian kalau dalam hal kompetensi inti, saya sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, Bu. Baik, jadi memang sebenarnya sudah sesuai dengan pengamatan dalam catatan saya ya Bu Dian ya. Tadi saya amati Bu Dian sudah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbukti dengan kuncinya mulai menggali atau tergali ide-idenya dan memunculkan solusi tadi. Dalam pelaksanaannya menurut saya sudah sangat baik Bu Dian, alhamdulillah ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu Dian, kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya untuk kemampuan coaching kira-kira apa nih Bu Dian? Mungkin untuk kedepannya saya ingin memaksimalkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, Bu. Kenapa? Misalnya saya contohkan dengan menggunakan teknik stop. Supaya apa? Supaya coach saya itu merasakan lebih rileks ketika mengemukakan ide-idenya, sehingga dia dapat memaksimalkan ide atau potensi yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baik. Semoga tadi kompetensi yang akan dikembangkan itu bisa dilatih semaksimal mungkin ya Bu Dian ya. Dan proses ini juga kita harapkan berdampak baik, kemudian bermanfaat bagi pengembangan kemampuan Bu Dian dalam proses coaching. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sukses selalu ya Bu Dian ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Pak Dedet. Waalaikumsalam Bu Dian. Baik Pak, pada kegiatan kali ini saya bertindak sebagai pengamat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan, yaitu ada di sini prinsip coach. Prinsip coach itu dimana kita semua tahu bahwa ada kemitraan, proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua ada kompetensi coach yang ingin dicapai, yaitu berkaitan dengan kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan, apakah pertanyaan yang Bapak ajukan itu sesuai dengan alur cerita, yaitu ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Bapak pada kegiatan kali ini, kompetensi coach yang ingin Bapak kembangkan apa ya Pak ya? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua ya Pak ya? Ya Bu. Yang ingin Bapak tonjolkan dalam kegiatan coaching kali ini yang mana Pak? Pada kegiatan coaching nanti saya akan menonjolkan mendengarkan aktif. Baik, apa alasan Bapak mengambil kompetensi yang itu? Saya mengambil kompetensi itu agar saya bisa mengamati ide dan potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari masalah-masalah itu. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya akan menerapkan alur cerita dalam proses percakapan dan menggali ide-ide potensi untuk menemukan solusi-solusi dari coaching tersebut. Baik, Bapak, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tahu. Kemudian semoga dalam pelaksanaan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak dapat menemukan ide atau potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Silahkan Bapak lanjutkan kegiatan coachingnya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Dedet. Saya minta waktunya sebentar Pak Dedet. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan Pak Dedet. Mana Pak Dedet ada waktu? Waalaikumsalam Ibu Sintami. Dengan senang hati Ibu Sintami, kebetulan saya lagi santai
apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Ini Pak Dede, kemarin ada masalah sedikit di kelas Pak Dede. Ya. Jadi ada anak di kelas saya itu, kemarin saya kasih tugas mengisi LKPD, dia hanya diam saja. Kemudian malah tiba-tiba dia jadi menangis Pak Dede. Jadi saya bingung ini, seperti apa sih sebenarnya anak ini harus diperlakukan Pak Dede? Jadi siswa tersebut malah menangis ya Bu ya, Iya Pak. diminta mengerjakan tugas. Iya betul Pak, jadi dia menangis. Jadi kawan-kawannya pada heran Pak. Saya bingung. Jadi berpengaruh ya Bu terhadap pembelajaran kita di kelas. Baik Ibu Sintami, jadi tujuan obrolan kita saat ini lebih bagaimana mencari solusi untuk siswa yang tidak bersemangat itu tadi. Iya betul Pak, itu maksud saya Pak. Ya, jadi baiklah Ibu, sebelum membahas permasalahan dari siswa, mungkin perlu meninjau terlebih dahulu apakah memang cara pendekatan kita terhadap murid sudah tepat. Jika diminta untuk refleksi, menurut Ibu Sintami, dalam menyajikan pembelajaran yang efektif ada di angka berapa? Antara 1 sampai 10. Kalau menurut saya itu masih di angka 7 Pak. Karena dalam pembelajaran saya masih belum menggunakan media Pak sebenarnya. Media-media yang menarik belum saya terapkan Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira menurut Ibu Sintami ada tidak keterkaitan perilaku siswa yang tidak termotivasi dalam belajar dengan pembelajaran menggunakan media yang menarik? Tentu terkait Pak. Jadi kalau kita menggunakan media yang menarik, siswa jadi lebih termotivasi. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya. Sepakat sekali Ibu Sintami. Kalau pembelajaran menyenangkan menurut Ibu Sintami akan berdampak pada semangat siswa Ibu. Iya, jadi berdampak sekali Pak. Kalau misalnya siswa termotivasi karena menggunakan media yang menyenangkan tadi, tentu siswa akan tambah bersemangat Pak. Betul Bu Sintami. Jadi untuk selanjutnya, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Sintami buat agar siswa berminat mengikuti aktivitas di kelas ini? Jadi rencana saya Pak, untuk mengaktifkan siswa, saya akan melakukan persiapan atau penyiapan media yang menarik Pak. Kemudian mungkin model pembelajaran yang saya gunakan harus bervariasi lagi. Contohnya menggunakan model project mungkin ya Pak ya. Ya, rencana yang bagus Ibu Sintami. Artinya akan ada hal yang baru yang akan nantinya di kelas Ibu Sintami. Iya betul Pak. Selain itu, kira-kira strategi apa lagi yang Ibu Sintami terapkan kali ini khusus untuk siswa yang pendiam tadi? Rencananya mungkin saya akan berbicara ya Pak ya dengan siswa tersebut dari hati ke hati, kemudian agar mengetahui ini sebenarnya permasalahannya apa, sehingga tidak mau mengerjakan LKPD, kemudian tidak bersemangat. Kemudian selanjutnya setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak, media yang menarik, kemudian model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Mungkin seperti itu Pak. Ya, betul Bu Sintami. Dan satu lagi Pak, mungkin melibatkan orang tua itu adalah hal yang berguna juga ya Pak ya untuk siswa. Ya, betul Bu Sintami. Dengan terlibatnya orang tua murid bisa membantu memberikan dukungan di rumah untuk siswa. Iya Pak. Dalam pelaksanaan nanti ada nggak hambatan yang menurut Ibu Sintami muncul ya, kira-kira dari sisi mana? Kalau hambatan mungkin persiapan media yang menariknya itu Pak, pasti butuh waktu, butuh keterampilan mungkin ya Pak ya. Ya, ya. Kalau seperti itu, apa yang bisa Ibu Sintami lakukan untuk mempermudah Ibu? Mungkin saya langsung menggunakan saja media yang sudah ada Pak, misalnya dari YouTube, kemudian dari aplikasi PMM juga banyak Pak, media-media yang secara digital sebenarnya sudah disediakan Pak.
Selanjutnya saya juga mau berkolaborasi nih sama rekan sejawat saya, bertanya kira-kira ide apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang menarik. Mungkin itu Pak. Oke Bu Sintami, kira-kira sebaiknya menurut Ibu Sintami kapan akan dilaksanakan strategi yang disusun oleh Ibu? Sebaiknya memang secepatnya Pak. Insya Allah besok pagi saya memanggil siswa tersebut, kemudian mungkin langsung berjumpa dengan orang tuanya, mulai merancang pembelajaran dan media yang lebih menarik Pak. Baik Bu Sintami, semoga strategi tersebut dapat merubah siswa yang pendiam tadi menjadi lebih bersemangat ya Bu ya dalam belajar di kelas itu. Amin, 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 mudah-mudahan Pak. Dalam pelaksanaan itu ada tidak yang dapat membantu Ibu agar terlaksana dengan baik? Kalau bantuan mungkin saya harus minta bantuan orang tuanya nih Pak, karena dukungan orang tua dari rumah itu juga berpengaruh terhadap kemajuan belajar siswa. Mungkin pembelajarannya harus tidak hanya di sekolah tapi sampai ke rumah. Jadi saya butuh bantuan orang tuanya Pak. Itu ide bagus Ibu Sintami. Jadi dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu Sintami dapat simpulkan? Jadi untuk siswa yang pendiam dan pasif itu Pak, saya akan berbicara dari hati ke hati tentunya, berkomunikasi dengan orang tuanya Pak, kemudian merancang pembelajaran yang menarik, mempersiapkan media yang menarik juga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berkomunikasi juga, berdiskusi dengan rekan yang ada di FGMP mungkin ya Pak ya, bagaimana cara mengatasi siswa yang pasif seperti itu Pak. Mungkin itu yang menjadi solusi Pak. Oke, semoga menjadi solusi buat Ibu Sintami ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah mau mendengarkan, kemudian mengarahkan saya sampai sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu Sintami. Semangat selalu Ibu ya. Insya Allah semangat Pak. Ya. Terima kasih. Baik Pak Dede, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Ada beberapa catatan dan pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bapak lakukan dan menjadi indikator tercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi Pak. Ya, baik kemudian. Jadi yang sudah saya capai ada dua. Yang pertama prinsip coaching, yang kedua kompetensi inti. Yang dimana prinsip coaching tadi yaitu adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan yang kedua kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, tadi saya memang sudah melihat berdasarkan pengamatan saya tadi bahwa Bapak sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching-nya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach tersebut dapat menggali ide atau potensi yang dimilikinya supaya bisa mengatasi permasalahan yang dia miliki. Kemudian dari yang saya amati tadi, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kembali, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Ya. Saya akan memaksimalkan kehadiran penuh, misalnya melakukan teknik stop agar coaching lebih rileks dan dapat menggali ide dan potensi yang akan dia atasi. Baik, baik Bapak. Semoga coaching yang hari ini Bapak lakukan itu bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak, kemudian bisa menjadi pengembangan diri Bapak supaya potensi Bapak sebagai coach itu kedepannya menjadi lebih baik. Dan proses coaching yang hari ini Bapak lakukan itu bermanfaat bagi Bapak. Sukses selalu Pak Dedet ya untuk kedepannya ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Pak.